Teman-teman saya yakin tahu dan hafal ayat kursi. Ya. Apa itu ayat? Informasi. Kursi itu teman-teman adalah pijakan kaki raja di singgasana dalam bahasa Arab. Jadi kursi bukan seperti yang saya dudukin ini. Ini bahasa Indonesia. Kalau bahasa Arab teman-teman, kursi itu artinya pijakan kaki raja di singgasana. Ayat kursi berarti informasi tentang pijakan kakinya Allah di singgasana. Apa yang sering antum baca ayatnya? Wasi'ah kursiyuhu samawati wal ard. Apa artinya? Wasi'ah telah menutupi. Kursiyuhu, pijakan kakinya Allah di singgasananya. As-samawati wal ard. Pijakan kakinya saja sudah semua tertutupi langit dan bumi ini. Bagaimana dengan singgasana dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala? Muhammad nabina binuru hadina in Makkah hamimi nuru satal Madinah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bizidni ilma warzuqni fahma amma ba'd. Di dunia ini ada yang hak, ada yang batil. Jadi selalu ada pasang-pasangan. Ada yang bagus, ada yang jelek, ada yang salah, ada yang betul. Ada yang aliran bagus, ada yang aliran sesat. Maka ada satu kaidah bahwa kalau yang salah selalu dinarasikan, disuarakan berkali-kali. Sementara orang-orang yang hak saat mendengar narasi-narasi yang salah tadi itu atau yang batil, yang sesat, hanya didiamkan saja, tidak dibantah, tidak diluruskan. Maka narasi yang salah, yang sesat tadi nanti dianggap betul sama orang. Paham tidak? Nah, maka kalau ada narasi yang salah, wajib diluruskan. Salah satu contoh adalah yang kemarin itu. Misalkan narasi yang salah yang dibangun oleh orang-orang Wahabi, bahwa seakan klaim mereka, semua yang dipelajari dari Makkah dan Madinah sudah pasti betul. Nah, itu narasi yang sangat salah dan fatal. Memang betul asli ilmu diturunkan oleh Allah untuk umat akhir zaman. Untuk umat apa? Akhir zaman. Ke atas Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad SAW lewat wahyu. Hadisnya sumber dari sana juga. Tetapi bukan berarti di Makkah itu di Makkah tidak ada ilmu yang salah. Terutama setelah Rasulullah meninggal dunia, para sahabat ada sebagian yang tinggal di Makkah, ada yang menyebar. Sebagian sekitar 10-11 ribu kuburannya di tanah Hijaz, yang sebagian besar menyebar ke seluruh alam yang bisa mereka jangkau. Paham tidak? Nah, maka tentu ilmu yang murni dan suci itu bukan hanya tempatnya di Makkah dan Madinah, tetapi perlu digarisbawahi. Saya tidak mengatakan bahwa semua yang dipelajari dari Makkah itu semua salah, bukan itu maksudnya. Jadi harus disortir dulu siapa yang mengajar dan apa yang diajarkan. Kalau betul setelah disortir tanpa ragu harus diyakini itu betul. Tetapi kalau salah tanpa ragu wajib diyakini kalau itu salah. Paham tidak? Saya kembali setelah sahabat menyebar tadi, jelas ilmu-ilmu yang mereka ambil dari Nabi SAW itu bukan lagi hanya tempatnya di Makkah dan Madinah. Contohnya Imam Abu Hanifah di Kufah. Imam Syafi'i belajar di Makkah sebentar ke Madinah. Setelah itu disuruh sama gurunya, Imam Malik rahmatullahi alaih pergi belajar di Irak. Kemudian beliau belajar di Irak, kemudian sempat ke Makkah lagi, melelang buana, terus mukim di Mesir. Di sanalah wafat. Kuburannya jadi saksi. Paham tidak? Ya seperti itu. Sekarang mana bukti? Kalau ada yang minta bukti nih, bahwa tolong kasih bukti bahwa yang dipelajari dari Makkah dan Madinah itu tidak semua betul. Maka didengar dengan tawadu,
dan dengan hati yang tulus dan ikhlas. Paham tidak? Semoga dapat hidayah. Salah satu bukti adalah hari ini stok terbesar untuk menyebarkan faham Mujassimah sumbernya dari sana. Dari tempat lain juga ada. Contoh Yaman Selatan dan negara-negara lain juga ada. Tapi stok terbesar sumbernya dari sana. Dan tidak sedikit orang tertipu. Kenapa? Mereka selalu membawa doktrin yang salah tadi itu. Tidak mungkin ilmu yang dipelajari dari tanah yang suci, yang di sana diturunkan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dari sana sumber hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak mungkin ilmu itu adalah ilmu yang menyebabkan orang sesat dan menyesat. Jadi mereka bangun dulu narasi yang salah, saat orang mengambil narasinya, maka faham kesesatan yang disebarkan itu gampang diterima sama orang. Tetapi ingat, hanya orang bodoh-bodoh saja, tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada mereka. Bodoh yang saya maksud di sini yang kasihan, sebelumnya tidak mondok, atau kalaupun mondok hanya makan tidur. Makan apa? Tidur, ngajinya tidak mendalam. Saat belajar tidak tawajuh. Kemudian tidak mempelajari, tidak belajar. Karena gampang termakan doktrin mereka. Paham tidak? Coba kasih contoh bukti bahwa faham Mujassimah itu stok terbesar bersumber dari sana. Maka saya kasih contoh ya. Rata-rata alumni yang lulus dari sana itu adalah menerjemahkan ayat-ayat mutasyabihat yang berlawanan dengan ayat muhkamat. Mereka memahami ayat-ayat mutasyabihat dengan logika yang sesat, logika yang salah. Salah satu bukti banyak kalau mau dilihat di media-media itu, pengajian mereka selalu mereka mengatakan bahwa Allah di atas langit. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang mewajibkan. Alias kalau ada yang tidak meyakini bahwa Allah di atas langit, maka orang itu jadi kafir. Dan tentu dalam penjelasan mereka bawa salafus soleh untuk melariskan dagangan mereka yang salah. Padahal ini adalah fitnah besar, bukan fitnah kecil. Jumhur salafus soleh tidak memahami ayat-ayat mutasyabihat seperti yang mereka pahami. Pahamnya jumhur salafus solehin adalah ayat-ayat mutasyabihat semua diimani. Maknanya, maksudnya diserahkan sama Allah. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal 'arsy. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal 'arsy. Ayat kursi wasi'a kursihus samawati wal arda. Dan ayat-ayat mutasyabihat yang lain lagi mereka tidak pahami sebagaimana yang dipahami oleh orang-orang Wahabi atau orang-orang Mujassimah. Mengenai ayat mutasyabihat tadi, mereka imani betul itu ayat, semua mengerti itu turun dari Allah, tetapi makna dan maksudnya kita serahkan sama Allah. Tidak ada satu pun dari jumhur ulama salafus saleh yang mengartikan ayat mutasyabihat seperti mana yang diartikan oleh orang-orang Mujassimah Wahabi. Sebagian dari mereka mengartikan dengan makna yang tidak berlawanan dengan zat dan sifatnya Allah, alias diterjemahkan, diartikan sesuai dengan tuntutan ayat-ayat muhkamat. Ini istawa bermakna menguasai, atau istawa bermakna mahati. Paham tidak? Saya kasih contoh ya. Mengenai ayat kursi itu, subhanallah, terjemah yang sangat fatal. Wasi'a kursihus samawati wal ardh. Kalau salafus saleh menerjemahkan, nomor satu tadi serahkan maknanya sama Allah. Sebagian memilih ta'wil tafsili. Artinya
menerjemahkan dengan makna yang cocok dengan sifat dan zat Allah dan tidak berseberangan dengan ayat-ayat muhkamat. Salah satunya adalah yang bersumber dari Ra'isul Mufassirin Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Beliau katakan mengenai ayat kursi, wasi'a kursi samawati wal ardh qala ilmuhu. Apa kata Ibnu Abbas? Qala ilmuhu. Yani kursinya maksudnya adalah ilmunya meliputi 7 lapis langit dan bumi dan apa-apa yang ada di dalamnya. Sementara orang Wahabi yang berpaham Mujassimah diartikan ayat kursi wasi'a kursi samawati wal ardh gimana? Na'udzubillahi min dzalik. Dia bilang kursi, pengertian kursi itu adalah tempat diletakkannya kaki. Berarti arti daripada wasi'a kursi samawati wal ardh adalah saat Allah duduk di atas singgasananya itu arsy. Maka kedua kakinya Allah diletakkan di atas kursi. Dan tempat peletakan kakinya Allah tadi kursi itu meliputi 7 lapis langit dan bumi. Na'udzubillah min dzalik. Ini adalah terjemah yang salah, yang tidak lain dan tidak bukan bersumber dari Mujassimah yang sekarang paham ini dibawa oleh orang-orang Wahab. Mereka dari mana lulusnya? Dari Makkah, dari Madinah. Kita tidak bilang Makkah itu jelek, na'udzubillah. Kita tidak bilang Madinah itu jelek, na'udzubillah. Setiap kita itu wajib mencintai Makkah dan Madinah. Semua potongan bumi yang paling diagungkan oleh Allah adalah Makkah. Kedua Madinah, ketiga Baitul Muqaddas. Wajib diimani itu. Tetapi bukan berarti setiap ilmu yang datang dari sana sudah pasti itu dari Rasulullah, dari sahabat Rasulullah yang turun dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak demikian. Tidak demikian. Buktinya paham tidak? Maka narasi-narasi yang salah ini kalau kita biarkan, maka yang salah yang selalu didengungkan oleh orang-orang yang salah tadi, sadar atau tidak sadar, sengaja atau tidak sengaja, maka kepahaman yang salah ini nanti diamini, diyakini oleh tidak sedikit orang bahwa itu benar. Paham tidak? Makanya ulama-ulama khalaf dari kalangan solehin, dari kalangan apa? Solehin. Mereka kebanyakan lebih memilih menjelaskan ayat-ayat mutasyabihat dengan cara ta'wil tafsir, tidak ta'wil ijmal. Kenapa? Karena di zaman mereka sudah banyak muncul firqah-firqah yang sesat. Mujassimah, Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah, Murji'ah, kemudian Karamiyah, kemudian Syiah. Paham tidak? Firqah-firqah sesat muncul dengan membawa ayat-ayat Al-Quran dengan kepahaman yang salah. Ayat-ayat mutasyabihat itu diterjemahkan dengan cara yang salah. Kalau mereka diam saja misalkan, biarkan saja urusan mereka. Untuk apa kita membantah, meluruskan seperti mana keinginan sebagian orang jahil. Keinginan apa? Sebagian orang jahil. Tak usah urus pengajian orang lain, urus saja pengajian dirimu sendiri. Itu adalah pendapat yang datang dari orang-orang yang jahil. Promotornya siapa? Syaitan. Semua terjadi dengan izin Allah, tapi dengan murkanya itu. Maka kalau ulama-ulama khalaf itu mendiamkan saja, tidak mau nulis buku untuk melawan mereka, tidak mengkampanyekan yang hak melawan mereka, maka sudah tentu bisa jadi mungkin yang hak tinggal segelintir. Dan ajaran yang hak bisa tenggelam. Tapi alhamdulillah ulama mengerti bahwa ilmu yang dikasih oleh Allah, ilmu hak adalah amanah. Bersamaan dengan diyakini itu ilmu, diamalkan. Maka disampaikan, menyebarkan kebenaran. Dan kalau ada orang yang menyampaikan sesuatu yang berlawanan dengan yang benar, maka mereka punya kewajiban untuk melawan. Cara menulis buku, mungkin lewat ceramah-ceramah. Nah, zaman sekarang, karena penyampaian yang salah itu selalu dipublikasikan lewat media YouTube, maka
Alhamdulillah. Kawan-kawan juga banyak berjuang ya. Semoga kita juga bagian dari orang-orang yang betul itu. Kita yang belajar, yang dikasih taufik oleh Allah untuk belajar dan sampai sekarang masih belajar, saat mengetahui kesesatan mereka, kesalahan mereka, faham-faham yang salah yang mereka sebarkan untuk membodoh-bodohi umat, dengan membawa-bawa nama Al-Quran dan hadis, membawa-bawa nama faham salafus saleh, dengan membawa-bawa tanah suci Makkah dan Madinah, maka kita punya kewajiban untuk menghalau itu. Paham tidak? Tidak bisa didiamkan. Ini amanah, apa? Amanah. Ada yang terima dari Allah, tidak mau terima, tetap bersisi keras untuk mengikuti faham-faham mujassimah. Maka dengar seorang syair berkata, fasawfa tara idzan kasyafal ghubaru tahta rijli farsun au himaru. Nanti kamu lihat setelah debu itu hilang, tersingkap, baru kamu melihat di bawah kakimu itu yang kamu tunggangi, di bawah kaki yang ditunggangi itu kuda atau keledai. Maksudnya adalah di dunia kamu tetap konsisten dengan kebatilan, kamu anggap kami batil. Maka nanti setelah meninggal dunia di hadapan pengadilan Allah baru diketahui. Baru di sana kamu lihat yang kamu tunggangi itu adalah hak atau batil. Tahu gitu. Yang kami tunggangi ini adalah hak atau batil. Nah, jelas ya. Makanya tidak bisa diam. Selagi Wahabi masih menyebarkan faham kesesatan mereka, walaupun mereka dalam pelajarannya tidak menyinggung-singgung kita, tetapi secara tidak langsung ya disinggung juga. Kenapa? Karena dalam pelajarannya itu menganggap faham Asy'ari Maturidi adalah sesat, menyesatkan. Orang-orang yang tidak meyakini Allah di atas langit adalah orang-orang yang sesat dan menyesatkan. Bahkan saya katakan tadi, sebagian dari mereka mengatakan bahwa kafir. Yang mau didiamkan, ya tidak bisa. Tetap kita suarakan. Seminim-minimnya kita tetap mantap dalam akidah kita, berharap lewat penyampaian kita, orang-orang juga tetap mantap dalam akidah yang lurus mereka, dan sudah ikut mereka, mudah-mudahan bisa kembali. Hari ini belum, harapan dari Allah, besok Allah kembalikan mereka. Paham ya? Semoga bermanfaat. Subhanallah.